Selamat malam Yang Mulia Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sedama, Namo Buddhaya Soti Hontu. Perkenalkan, saya Sila yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu kembali dalam acara Dhamma Sakaca Online season keempat episode ke-9 pada hari Senin 30 Januari 2023 dengan narasumber Dr. Kindela Yunia, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Buddha. Pada malam hari ini, Dr. Kindela akan membahas mengenai Bahu Wedaniya Sutta. Acara ini tentunya dapat terselenggara atas kerjasama dari Keluarga Buddhis Theravada Indonesia, Keresidenan Besuki, dan ditayangkan secara live melalui Zoom, YouTube, dan Radio Paramita FM. Untuk mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Ibu Titik. Kepada Ibu Titik, disilahkan. Terima kasih. Dhammapada Tanha Waga, syair 335. Yang esa sahati jami tanha loke wisatika soga tasapawadanti abiwatamha biranang. Dalam dunia ini, siapapun yang dikuasai oleh nafsu keinginan rendah dan beracun, penderitaannya akan bertambah seperti rumput birana yang tumbuh dengan cepat karena disirami dengan baik. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Ibu Titik atas bacaan Dhammapada yang begitu indah. Selanjutnya, marilah kita memulai kegiatan Dhamma Sakaca pada malam hari ini dengan melakukan penghormatan awal kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara terpimpin. Para hadirin dipersilakan untuk bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwade Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nama. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Kindela Yunia. Dr. Kindela Yunia, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Buddha, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 2013, beliau lulus
di jurusan Magister Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Buddha STAB Mahaprajna Jakarta. Beliau melanjutkan pendidikan lagi di tahun 2016 lulus dalam program Dhamma Acarya Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Widya Bandung. Selain pendidikan secara formal, beliau juga aktif mengikuti berbagai pelatihan sejak tahun 1998. Di antaranya pernah mengikuti Advanced Trauma Life Support, Advanced Cardiac Life Support, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja atau HIPERKES, Elektrokardiogram, akupuntur, herbal dan estetik medik, serta Certified Master Handwriting Analyst dari ISHA Karos. Oke. Nah, selanjutnya tanpa perlu menunggu lebih lama lagi, marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma yang akan disampaikan oleh Dr. Kindela. Kepada Dr. Kindela, disilahkan. Iya, terima kasih Sila. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudari-saudari selama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Suara saya udah jelas terdengar ya Sila ya? Sudah jelas. Marilah sebelum kita mulai, kita beranjali, pejamkan mata. Sebelum mulai saya akan membacakan wadana sebagai penghormatan dan pujian kepada Yang Maha Suci Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada penyelenggara Dhammasakata Online Dhamma Meta Jember atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Untuk saat itu saya mohon izin untuk share screen ya Sila. Silakan Dok. Iya, sudah terlihat ya? Sudah Dok, sudah ya. Iya. Iya, topik kita malam hari ini adalah tentang Bahu Wedaniya Sutta. Majjhima Nikaya Sutta ke-59 ya. Sutta ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi banyak jenis perasaan. Karena memang di sutta ini Sang Buddha memaparkan jenis-jenis perasaan dan juga kenikmatan atau kegembiraan. Latar belakang sutta ini adalah pada waktu itu Sang Buddha berada di Sawati, di hutan Jeta, di taman atau di wihara Anathapindika ya. Pada waktu itu ada seorang tukang kayunya Raja Pasenadipasala yaitu Pancakangga. Beliau mendatangi Yang Mulia Bante Udayin dan bertanya tentang adanya berapa jenis perasaan yang telah dinyatakan oleh Sang Bhagawa. Nah, lalu mereka bercakap-cakap antara Pancangaka dan Yang Mulia Udayin tentang berapa jenis perasaan yang telah diajarkan atau yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha ya. Tetapi di antara keduanya tidak tercapai kata sepakat, maksudnya beda paham. Nah, percakapan ini didengar oleh Yang Mulia Ananda. Setelah Yang Mulia Ananda mendengar percakapan mereka, kemudian Ananda mendatangi Sang Bhagawa atau Sang Buddha dan melaporkan seluruh percakapan antara Pancangaka dan Bante Udayin kepada Sang Buddha. Setelah itu, Sang Buddha menjelaskan dengan rinci tentang jenis-jenis perasaan dan kesenangan atau kenikmatan yang telah beliau atau Sang Bhagawa terangkan atau ajarkan ya. Di akhir khotbah ini, Bante Ananda merasa puas dan gembira mendengar kata-kata Sang Bhagawa. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sih percakapannya antara Pancakangga dan Bante Udayin. Nah, Pancangaka mendatangi Bante Udayin setelah memberikan penghormatan dan duduk di satu sisi, lalu beliau bertanya,
Pancakanga bertanya kepada Yang Mulia Udain, Yang Mulia, berapa jeniskah perasaan yang telah dinyatakan oleh Sang Bagawa? Lalu Bante Udain menjawab, ada 3 jenis perasaan yang telah dinyatakan oleh Sang Bagawa berumah tangga, yaitu perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, dan perasaan bukan menyakitkan, juga bukan menyenangkan. 3 jenis perasaan inilah yang telah dinyatakan oleh Sang Bagawa. Lalu Pancangaka menjawab, bukan 3 jenis perasaan yang telah dinyatakan oleh Sang Bagawa Yang Mulia Udain, ada 2 jenis perasaan yang telah dinyatakan oleh Sang Bagawa, yaitu perasaan menyenangkan dan perasaan menyakitkan. Sedangkan perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan ini dinyatakan oleh Sang Bagawa sebagai jenis kenikmatan yang damai dan luhur. Percakapan ini terulang sampai 3 kali karena Yang Mulia Udain, Bante Udain, tetap mengatakan bahwa Sang Bagawa menerangkan perasaan itu ada 3 jenis. Tetapi tukang kayu Pancakanga tetap bertahan kalau Sang Bagawa itu menyatakan perasaan hanya 2 jenis, dan yang jenis ketiga itu adalah jenis kenikmatan yang damai dan luhur. Percakapan ini sampai 3 kali diulang ya. Nah, lalu Bante Ananda mendengarkan percakapan ini. Setelah mendengarkan, Bante Ananda melaporkan kepada Sang Buddha mengenai percakapan ini. Lalu kita lihat sekarang bagaimana dari jawaban dari Sang Buddha ya. Nah, sebelumnya ini saya ringkas dulu ya. Ringkas dulu tentang pertanyaan dari tukang kayu Pancangaka dan Bante Udain ya tentang perasaan. Perasaan itu adalah wedana ya. Nah, menurut Yang Mulia Udain, menurut Bante Udain, tadi dikatakan Sang Buddha itu mengajarkan wedana atau perasaan ada 3 ya. Kalau dalam bahasa Pali saya tuliskan di sini menjadi sukha wedana atau perasaan yang menyenangkan. Lalu duka wedana, perasaan yang menyakitkan, dan aduka masuka wedana atau perasaan yang bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan. Nah, ini ringkasannya ya. Sedangkan menurut Pancakanga, Sang Bagawa itu menerangkan wedana itu hanya ada 2, yaitu suka wedana, perasaan yang menyenangkan, dan duka wedana, perasaan yang menyakitkan. Sedangkan aduka masuka wedana adalah suatu jenis kenikmatan yang damai dan luhur. Nah, ini jadi kita lihat ya, menurut Bante Udain ada 3, suka, duka, aduka, masuka. Sedangkan menurut Pancakanga adalah suka dan duka. Sekarang kita lihat jawaban dari Sang Buddha bagaimana ya. Nah, setelah mendapat laporan percakapan antara Bante Udain dan Pancangaka, Sang Buddha itu berkata, itu mereka masing-masing teguh dalam pendirian masing-masing, sama-sama tidak bisa menerima pendapat yang lainnya, sehingga bisa menjadikan atau menimbulkan konflik di antara keduanya. Tetapi apabila mereka berdua bisa menerima satu sama lainnya, pendapat satu sama lainnya, tentu tidak akan terjadi konflik. Nah, lalu mengatakan, kalau beliau, yaitu Sang Buddha atau Sang Bagawa itu, telah menjelaskan perasaan dalam berbagai jenis, dalam berbagai sisi pandang ya. Nah, Sang Buddha itu telah menjelaskan perasaan, ada yang 2 jenis, ada yang 3 jenis, ada 5 jenis, ada 6 jenis, ada 18 jenis, ada 36 jenis, dan sampai 108 jenis. Nah, ternyata perasaan itu Sang Buddha telah menjelaskan sangat-sangat banyak ya dari berbagai sudut pandang ya. Sehingga jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pancakanga atau oleh Bante Udain ya sebetulnya juga sama ya. Sama karena sebetulnya benar ya. Karena Sang Buddha telah menyatakan atau membabarkan perasaan itu dalam banyak kelompok jenis-jenis ini ya. Jadi ada berapa jenis nih? 1, 2, 3, 4. Ada 7 jenis ya. Dari 2 jenis sampai 108 jenis. Lalu Sang Buddha juga menjelaskan adanya 5 tali kenikmatan indera. Setelah itu Sang Buddha menjelaskan ada kenikmatan yang lebih tinggi.
yang lebih baik ya, yang lebih luhur daripada kenikmatan indera, yaitu kenikmatan yang berada di dalam jana ke-1, jana kedua, jana ketiga, jana keempat, dan apa yang biasa kita sebut arupa jana ya, landasan ruang tanpa batas, kesadaran tanpa batas, kekosongan, bukan persepsi, dan juga bukan persepsi, dan yang terakhir adalah kenikmatan yang paling luhur, yaitu lenyapnya persepsi dan perasaan. Nah, di dalam sutta ini, di dalam Bahu Wedaniya Sutta ini, Sang Buddha menjelaskan tentang ini semua ya, tentang perasaan dan kenikmatan. Sekarang mari kita lihat satu persatu ya. Apa aja sih perasaan-perasaan ini telah dinyatakan oleh Sang Bhagawa, atau kenikmatan apa aja sih yang telah dinyatakan oleh Sang Bhagawa? Nah, pertama kita lihat Sang Bhagawa itu menyatakan perasaan itu ada dua jenis. Ada dua jenis ya, yaitu Kaika Wedana, Cetasika Wedana. Kaika Wedana itu adalah artinya perasaan melalui badan jasmani. Perasaan melalui badan jasmani ini seperti contohnya kalau kita mendapatkan cuaca yang sejuk ya, kita merasakan nyaman dan sebagainya ya. Kalau kita mendengarkan musik yang indah, kita senang. Nah, lalu Cetasika Wedana yaitu perasaan melalui batin ya. Perasaan melalui batin seperti contohnya kalau misalnya kita tiba-tiba kita nggak salah ada orang marah, nah kita merasa sakit hati. Sang Buddha menyatakan dua jenis wedana adalah Kaika Wedana dan Cetasika Wedana. Tetapi ada dua jenis pembagian lain yang agak jarang disebutkan ya di dalam sutta, yaitu Sukha Wedana atau perasaan menyenangkan dan Dukkha Wedana atau perasaan menyakitkan. Seperti yang diungkapkan oleh Pancakanga tadi. Kata Pancakanga kan Wedana ada dua jenis, Sukha Wedana dan Dukkha Wedana. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan lihat yang tiga jenis apa aja ya. Nah, Sang Buddha memaparkan kalau perasaan itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis, yaitu Sukha Wedana, Dukkha Wedana, dan Upekha Wedana. Sukha Wedana adalah perasaan senang dari jasmani maupun batin. Ya, perasaan senang dari jasmani maupun batin itu misalnya contohnya kita senang memakai pakaian halus karena lembut ya. Kita senang karena kita mendapatkan pujian dan sebagainya. Lalu Dukkha Wedana, perasaan derita atau perasaan yang menyakitkan dari jasmani maupun batin. Kalau dari jasmani misalnya kayak kita misalnya tertusuk paku ya, menderita luka karena jatuh. Kalau yang dari batin contohnya misalnya kita sekarang mendapatkan kesedihan entah karena kita tidak mencapai apa yang kita cita-citakan, atau kita kecewa, atau kita kesel karena dimarahin orang tanpa kita salah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah Upekha Wedana, yaitu perasaan yang bukan senang ataupun bukan derita ya, perasaan yang bukan menyenangkan ataupun bukan menyakitkan. Dengan kata lain adalah perasaan yang netral, perasaan yang senang bukan, tidak menyenangkan atau menderita juga bukan ya. Nah, ini adalah pembagian yang tiga. Sekarang kita lanjut. Pembagian yang 5 jenis. Perasaan ada 5 jenis apa aja yang telah dikemukakan oleh Sang Bhagawa. Yaitu Sukha, Dukkha, Somanassa, Domanassa, dan Upekha. Sukha yaitu perasaan senang yang berasal dari jasmani ya, yang kayak tadi. Mendapatkan atau memakai pakaian yang lembut, alas duduk yang lembut, karena kita senang ya. Lalu dukkha, perasaan derita dari badan jasmani, yang seperti tadi contohnya kita misalnya tertusuk paku atau luka karena jatuh dan sebagainya.
Lalu somanasa, yaitu perasaan senang dari batin. Ya, contohnya yang tadi seperti kita mendapatkan pujian, kata-kata yang ramah, dan sebagainya. Lalu domanasa, perasaan derita dari batin. Yang contohnya yang kalau kita sedih, kecewa, marah, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah UPK, perasaan yang bukan senang atau bukan derita, atau dengan kata lain perasaan netral. Nah, kalau kita lihat di sini, di pembagian wedana yang 5 jenis ini, kalau tadi yang 3 jenis adalah suka, duka, dan UPK ya. Nah, 5 jenis berarti yang suka dan somanasa itu dijadikan satu kalau di tadi ya di pembagian 3. Lalu duka dan domanasa dijadikan satu menjadi duka wedana di dalam pembagian yang 3 jenis ya. Jadi ini penguraian dari 3 jenis yang lebih luas. Lalu kita lanjut sekarang yang 6 jenis apa aja? Kita tadi telah membahas tentang pembagian wedana yang 2 jenis, 3 jenis, dan 5 jenis ya, yang lengkapnya yang 5 jenis. Nah, kalau kita tadi perhatikan pembagian wedana yang 5 jenis ini adalah Sang Buddha itu menjelaskan wedana atau perasaan yang memang dari sifat perasaan itu sendiri. Sifat dari wedana atau perasaan itu adalah seperti ini yang 5 ya. Suka, duka, somanasa, domanasa, dan UPK. Nah, sedangkan yang 6 jenis ini, 6 jenis perasaan ini, Sang Buddha menjelaskan tentang wedana itu timbulnya dari mana gitu. Kenapa bisa timbul wedana ya? Sehingga terjadilah wedana itu ada 6 jenis, yaitu yang pertama caku sampasaja wedana atau perasaan yang timbul karena adanya kontak antara indera penglihatan atau indera mata kita dengan objeknya, yaitu objek bentuk atau warna ya. Lalu timbullah kesadaran melihat. Nah, dari situ maka timbullah caku sampasaja wedana atau perasaan yang timbul dari penglihatan ya atau dari kesadaran melihat. Nah, itu. Nah, karena kita memiliki 6 indera atau salayatana ya, jadi kita memiliki 6 perasaan atau 6 wedana yang timbul dari ke-6 indera. Yang tadi adalah yang lewat penglihatan, caku sampasaja wedana. Yang kedua adalah sota sampasaja wedana atau perasaan yang timbul karena adanya kontak antara indera telinga dengan objeknya yaitu suara, sehingga timbullah kesadaran mendengar ya. Dari sini maka timbullah perasaan yang timbul melalui pendengaran. Yang ketiga adalah gana sampasaja wedana, yaitu perasaan yang timbul karena kontak antara indera penghidup atau hidung atau penciuman dengan objek bebauan, sehingga timbullah kesadaran mencium, maka dari itu akan timbul perasaan dari adanya kontak ini ya, kontak antara hidung kita dengan objek bebauan. Yang keempat adalah sama ya, yaitu perasaan yang timbul karena adanya kontak antara indera pengecap atau perasa yaitu lidah kita dengan berbagai macam rasa sehingga menimbulkan kesadaran pengecap, maka timbullah perasaan pengecapan karena adanya kontak ini. Yang kelima adalah kaya sampasaja wedana atau perasaan yang timbul karena adanya kontak antara indera sentuhan kita atau kulit ya dengan objeknya ya, dengan objek sentuhan sehingga menimbulkan kesadaran sentuhan. Nah, dari sini dari kontak antara kulit kita dengan objeknya maka timbullah perasaan yang bersumber atau berasal dari objek sentuhan.
Nah, yang terakhir adalah mano sampa saja wedana, yaitu perasaan yang timbul karena adanya kontak antara mano atau pikiran kita dengan objek-objek pikiran, sehingga timbul kesadaran dari pikiran dan akhirnya timbullah perasaan karena adanya kontak antara pikiran dengan objeknya. Nah, jadi yang 6 jenis perasaan ini Sang Bagawa menjelaskannya dari sisi mengapa perasaan itu bisa timbul. Sedangkan yang tadi yang 2, 3, 5 itu Sang Bagawa mengajarkan atau menceritakan kepada kita bagaimana sifat perasaan itu sendiri ya. Nah, sekarang lanjut yang 18. Nah, yang 18 ini apa aja? Yang 18 ini adalah yang 6 tadi, wedana 6 ya, yaitu perasaan yang timbul dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, sentuhan, dan pikiran. Itu masing-masing ada 3, yaitu masing-masing ada yang menyenangkan atau somanasa, ada yang menyakitkan atau domanasa, dan ada yang netral atau UPK. Nah, masing-masing poin 6 ini ada 3 macam, sehingga 6 dikali 3 jumlahnya ada 18 perasaan ya. Nah, jadi misalnya perasaan yang timbul lewat penglihatan. Jadi caku sampa saja wedana ya. Di sini indera penglihatan kita itu kontak dengan adanya objek. Sekarang objeknya kita ambil yang somanasa dulu, yang bagus ya. Jadi misalnya kita melihat suatu pemandangan yang indah. Kita melihat barang yang mutunya baik ya, yang bentuknya baik, yang sangat menarik, atau melihat objek makanan yang sangat menarik. Nah, ini berarti caku sampa saja wedana yang sifatnya somanasa. Nah, yang domanasa apa? Misal kalau tadi kita melihat pemandangan yang indah, barang yang bagus. Nah, kalau yang domanasa kita melihat tumpukan sampah, ya, melihat barang yang sudah rusak, sudah usang, sudah berantakan. Nah, jadi di situ kita timbul perasaan yang tidak menyenangkan atau yang menyakitkan, yang tidak kita sukai, yang domanasa lewat indera penglihatan. Nah, lalu kalau yang netral, kita melihat barang-barang yang kita senang juga enggak, tidak senang juga enggak, atau netral itu UPK. Ya. Jadi dari penglihatan ada 3 macam, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan yang netral. Demikian juga dengan yang pendengaran, penciuman, perasa, sentuhan, dan pikiran. Nah, jadi dari 6 ini dikali 3 jadi jumlahnya 18. Ya. Lalu kita lanjut lihat yang 36 ini apa aja sih? Yang 36 ini yang 18 tadi masing-masing itu ada 2. Masing-masing ada 2, yaitu yang gehasita, yang berdasarkan kehidupan rumah tangga, dan ada yang nekamasita atau yang pelepasan keduniawian. Masing-masing dari 18 ini dibagi ke dalam 2 yang ini ya, dalam kehidupan rumah tangga dan pelepasan keduniawian. Jadi 18 dikali 2 ada 36 jenis. Kita lihat contohnya apa aja sih yang dimaksud dengan hidup perasaan gehasita dan nekamasita ini. Kalau yang pembagian yang berdasarkan pada kehidupan rumah tangga itu artinya berhubungan dengan tali-tali kenikmatan indera. Sedangkan yang berdasarkan pada pelepasan keduniawian berarti dia berhubungan dengan pandangan terang. Ya, di sini Sang Buddha menjelaskan ada 6 jenis kegembiraan yang berdasarkan pada kehidupan rumah tangga. Nah, 6 jenis ini yang tadi ya, yang lewat penglihatan, lewat pendengaran, lewat penghidup, perasa, sentuhan, dan lewat pikiran ya. Nah, Sang Buddha mengatakan, ketika seseorang menganggap sebagai keberuntungan atas suatu perolehan atau bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, memuaskan, dan berhubungan dengan keduniawian,
atau ketika ia ingat apa yang sebelumnya telah diperoleh, yang telah berlalu, telah lenyap, telah berubah, lalu kegembiraan muncul. Kegembiraan demikian disebut kegembiraan yang berdasarkan pada kehidupan rumah tangga. Jadi contohnya seperti tadi, kita melihat barang yang bagus, yang kualitasnya bagus. Misalkannya contohnya barangnya kayak tas deh ya, kita melihat tas yang bagus, bentuknya bagus, warnanya bagus, kualitasnya bagus, terus kita senang. Nah, kita senang, ataupun objek ini sudah yang lalu, misalnya kita melihat tasnya yang kemarin, tapi kita ingat lagi. Nah, lalu kita merasa senang. Nah, ini adalah jenis kegembiraan, perasaan senang yang lewat yang berhubungan dengan tali-tali kenikmatan indera ya, karena kita merasa senang melihat barang yang bagus ya. Nah, inilah yang disebut dengan perasaan yang berdasarkan pada kehidupan rumah tangga. Jadi dia berhubungan dengan kenikmatan indera ya. Lalu kita lanjut. Nah, tetapi ketika dengan mengetahui ketidakkekalan, perubahan, peluruhan, dan lenyapnya bentuk-bentuk, seseorang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, bahwa bentuk-bentuk baik yang sebelumnya maupun sekarang adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Maka kegembiraan muncul. Kegembiraan demikian adalah kegembiraan yang berdasarkan pada pelepasan keduniawian. Ini adalah kegembiraan yang muncul ketika seseorang telah menegakkan pandangan terang dan sedang duduk mengamati hancurnya bentukan-bentukan dengan arus pengetahuan pandangan terang yang tajam dan cerah yang terpusat pada bentukan-bentukan. Ini contohnya kalau tadi kita melihat tas yang bagus, model bagus, warnanya bagus, kualitas bagus, kita senang. Ini adalah kita senang karena kita melihat atau bahkan kita ingin memiliki barang tersebut ya, tas tersebut. Ini adalah kegembiraan atau kesenangan yang muncul karena kehidupan rumah tangga. Nah, tetapi apabila kita melihat tas yang bagus tadi, kita melihatnya bukan dengan ingin memiliki, tapi kita menyadari, kita melihat dengan pandangan terang maksudnya ya, bahwa kita melihat bahwa itu adalah hanyalah suatu benda yang tidak kekal ya, yang tidak kekal, akan mengalami perubahan, akan lapuk, dan akhirnya akan lenyap. Ya, itu tidak kekal. Nah, setelah kita melihat atau menyadari bahwa tas yang tadi indah itu, menyadari kalau itu adalah benda yang tidak kekal dan akhirnya akan lapuk, berubah lapuk dan lenyap, timbul kegembiraan. Inilah yang dimaksud dengan kegembiraan yang muncul yang berpusat pada pelepasan keduniawian. Itu yang dimaksudkan. Ya. Lanjut. Nah, ketika seseorang menganggap sesuatu itu bukan keuntungan atau sesuatu bukan perolehan akan bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, memuaskan, dan berhubungan dengan keduniawian, atau ketika ia ingat apa yang sebelumnya tidak diperoleh, yang telah berlalu, telah lenyap, dan telah berubah, maka kesedihan muncul. Kesedihan demikian adalah yang berdasarkan kehidupan rumah tangga. Nah, kalau tadi kita senang karena kita memiliki tas yang indah, nah kalau di sini contohnya akhirnya kita timbul kesedihan atau kekecewaan karena kita tidak bisa mendapatkan tas yang bagus tadi gitu. Kita nggak bisa mendapatkan, timbul kesedihan. Nah, ini adalah perasaan yang menyedihkan atau yang tidak menyenangkan ya, yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Lalu yang berhubungan dengan pandangan terang itu gimana? Dengan mengetahui ketidakkekalan, perubahan, peluruhan, dan lenyapnya bentuk-bentuk, seseorang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar, bahwa bentuk-bentuk baik yang sebelumnya maupun yang sekarang adalah tidak kekal, penderitaan, dan tunduk pada perubahan. Ia memunculkan kerinduan akan kebebasan tertinggi sebagai berikut. Kapankah aku dapat masuk dan berdiam dalam landasan saat ini telah dimasuki dan didiami oleh para mulia? Pada seseorang yang memunculkan kerinduan akan kebebasan tertinggi demikian muncul kesedihan
dengan kerinduan itu sebagai kondisi. Kesedihan demikian disebut kesedihan yang berdasarkan pada pelepasan keduniawian. Nah, kalau tadi yang berdasarkan kesenangan, itu kita sedih karena kita tidak bisa mendapatkan tas yang bagus tadi. Nah, kalau yang berhubungan dengan pelepasan, setelah misalnya tidak mendapatkan tas yang indah tadi, terus menyadari ini adalah perasaan yang tidak baik ya, yang menyakitkan ya, yang tidak menyenangkan, lalu timbul keinginan untuk mencapai kebebasan tertinggi ya. Jadi dia atau kita itu berpikir, kapan kita bisa masuk atau bisa berdiam ke dalam landasan yang telah dialami atau didiami oleh yang para mulia, yang telah mencapai kebebasan ya, yang sudah tidak lagi mengalami penderitaan atau menyakitkan ini muncul ya, atau kebebasan tertinggi. Nah, pikiran di mana kita itu ingin atau rindu akan kebebasan, ingin meninggalkan dunia yang sangsara inilah yang disebut pikiran pelepasan keduniawian yang dipicu oleh kesedihan yang muncul ya. Jadi kebebasan tertinggi atau landasan itu di sini diumpamakan, di sini dikatakan atau dimaksudkan ya, atau kebebasan tertinggi atau landasan itu yang di sini yang dimaksudkan adalah dengan kearahatan. Jadi di mana seseorang atau kita merindukan mencapai tingkat kesucian tertinggi yaitu arahat, di mana kita bisa terbebas dari penderitaan ya. Itu yang dimaksud. Nah, sekarang yang perasaan yang netral ini bagaimana? Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, keseimbangan muncul. Keseimbangan di sini yang dimaksud adalah perasaan netral ya. Perasaan netral yaitu yang perasaan yang bukan senang maupun bukan menyakitkan ya. Soalnya kadang-kadang di sini ada juga yang disebut dengan perasaan seimbang ya. Maksudnya adalah perasaan netral itu ya, perasaan UPK. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, keseimbangan muncul pada seseorang, pada orang biasa dungu yang tergila-gila, pada seorang biasa yang tidak terpelajar, yang belum menaklukkan keterbatasannya, dan belum menaklukkan akibat perbuatan, dan yang buta akan bahaya. Keseimbangan seperti ini tidak melampaui bentuk. Itulah sebabnya mengapa disebut keseimbangan berdasarkan pada kehidupan rumah tangga. Nah, ini adalah suatu keseimbangan atau perasaan netral karena tidak mengetahui yang muncul dalam diri seseorang yang belum menaklukkan keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kekotoran atau akibat perbuatan masa depan. Ini tidak melampaui bentuk karena terjerat terpaku pada objek bagaikan lalat pada segumpal gula. Ini yang dimaksudkan adalah perasaan netral atau perasaan seimbang yang muncul pada seseorang yang masih memiliki kegelapan batin ya, atau memiliki moha ya, di mana orang yang memiliki moha dalam diri orang tersebut atau dalam diri kita yang masih memiliki moha, kita tidak bisa melihat atau kita tidak mengetahui sesuatu fenomena itu sebagaimana adanya, sehingga kita terpaku pada objek yang menyenangkan ya. Tetapi pada waktu objek itu kita muncul perasaan yang netral, yang tidak senang maupun tidak menyakitkan. Tetapi dasar kemunculan perasaan netral ini karena kita tidak mengetahui sesuatu itu sebagaimana adanya, kita tidak melihat bahaya. Maksudnya bahaya itu benda-benda duniawi yang akan kita miliki, yang kita miliki itu tidak kekal, akan berubah, lapuk, ya tidak ada sesuatunya. Nah, kita tidak bisa melihat itu sehingga kita timbul perasaan seimbang atau perasaan netral. Ini adalah perasaan yang berdasarkan pada kehidupan rumah tangga. Nah, sedangkan perasaan yang netral yang berhubungan dengan pelepasan keduniawian adalah ketika dengan mengetahui ketidakkekalan, perubahan, pelenyapan, dan lenyapnya bentuk-bentuk, seseorang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar. Bahwa bentuk-bentuk baik yang sebelumnya maupun yang sekarang adalah tidak kekal, akan membawa pada penderitaan,
dan tunduk pada perubahan. Maka keseimbangan muncul. Keseimbangan ini melampaui bentuk. Itulah sebabnya mengapa disebut keseimbangan yang berdasarkan pada pelepasan. Nah, ini adalah keseimbangan yang berhubungan dengan pengetahuan pandangan terang. Keseimbangan ini tidak menjadi bernafsu pada objek-objek menyenangkan yang masuk dalam jangkauan indera-indera. Juga tidak menjadi marah karena objek-objek yang tidak menyenangkan. Nah, sedangkan yang tadi itu berdasarkan kehidupan rumah tangga, yang ini berdasarkan pada pelepasan keduniawian akan timbul perasaan netral ya, perasaan netral. Karena kenapa? Kalau tadi yang berdasarkan kehidupan rumah tangga itu kita tidak menyadari atau kita tidak melihat sebagaimana adanya ya, kita tidak melihat kalau sesuatu itu tidak kekal, akan berubah dan lapuk. Nah, kalau yang berdasarkan pelepasan keduniawian di sini seseorang itu mengetahui segala sesuatu itu tidak kekal, akan berubah ya, akan berubah dan akan lenyap. Nah, sehingga timbullah perasaan seimbang atau perasaan netral. Nah, perasaan netral ini yang dikatakan muncul karena berdasarkan pada pelepasan keduniawian. Nah, dari sini kita lihat dulu ya. Ada dua perbedaan ya. Perbedaan antara keseimbangan atau maksudnya perasaan netral di dalam membedakan pengalaman-pengalaman indera dan perasaan netral di dalam pencapaian-pencapaian meditatif. Nah, nanti kita untuk selanjutnya Sang Buddha akan menjelaskan tentang keseimbangan pencapaian meditatif ya. Yang telah kita bahas tadi adalah perasaan netral dari pengalaman indera ya, dari pengalaman indera yang kita lihat, dari penglihatan, pendengaran, dan seterusnya. Lalu lanjut kita lihat keseimbangan apa sih atau perasaan netral apa sih bedanya dengan pencapaian yang timbul karena pencapaian meditatif. Kita lanjutkan dulu dengan jenis perasaan yang paling banyak yang terakhir ya, yaitu ada 108. Tadi kita sudah sampai yang 36 ya, yang 36 yaitu dari 6 jenis perasaan yang timbul lewat 6 indera, dikalikan 3 yang menyenangkan, tidak menyenangkan, dan yang netral, sehingga jumlahnya ada 18. Yang 18 ini dibagi lagi kemunculannya berdasarkan pada kehidupan rumah tangga atau pada berdasarkan pelepasan keduniawian. Jadi 18 masing-masing ada 2, ada 36. Nah, sekarang yang 36 ini ada 3 jenis lagi, yaitu yang timbulnya di waktu lampau, timbul di waktu sekarang, dan akan timbul di waktu yang akan datang. Jadi dibagi atau dibedakan berdasarkan waktu atau masa ya, ada 3 jenis masa ya. Masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga 36 dikali 3 jumlahnya 108. Ini adalah 108 jenis perasaan yang telah diterangkan oleh Sang Buddha ya. Nah, lalu selanjutnya setelah Sang Buddha menjelaskan jenis-jenis perasaan, lalu Sang Buddha menjelaskan adanya 5 tali kenikmatan indera, yaitu kenikmatan atau kesenangan atau kegembiraan yang berhubungan dengan indera. Dia munculnya bergantung pada indera, yaitu misalnya kesenangan karena adanya objek penglihatan, kesenangan yang timbul dari penglihatan, kesenangan yang timbul dari pendengaran, kesenangan yang timbul dari penciuman atau penghidu ya. Lalu kesenangan yang timbul dari perasa,
penciuman ya, penciuman, lalu perasaan yang senang karena adanya objek sentuhan. Nah, ini adalah 5 tali kenikmatan indera yang bisa kita nikmati. Lalu apabila ada orang yang mengatakan, apakah tali kenikmatan indera ini adalah yang paling tinggi? Nah, Sang Buddha menjelaskan 5 tali kenikmatan indera ini adalah bukan kenikmatan yang paling tinggi. Karena ada kenikmatan lain atau kesenangan lain atau kegembiraan lain yang melebihi kenikmatan dari indera, yaitu pertama adalah apabila seseorang setelah menyadari bahwa kenikmatan indera itu bukanlah sesuatu kenikmatan yang bersifat tinggi atau bersifat luhur, maka dia akan melepaskan atau keluar dari kenikmatan indera ya. Di sini Sang Buddha banyaknya menceritakan tentang seseorang yang meninggalkan keduniawian. Misalnya seorang biku ya. Seorang biku karena telah menyadari bahwa kenikmatan indera itu bukanlah kenikmatan yang tertinggi, maka seorang biku keluar dari kenikmatan indera, mengasingkan diri, mengasingkan diri dari kondisi kenikmatan indera, lalu bermeditasi. Bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana ya. Yang pertama adalah jana pertama. Jana pertama ini ditandai atau bercirikan disertai dengan adanya awal pikiran dan kelangsungan pikiran dengan perasaan sukacita dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Di sini saya tuliskan dalam bahasa Palinya ya. Ini adalah yang disebut dengan faktor-faktor jana. Witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Witaka itu adalah awal pikiran, wicara itu kelangsungan pikiran, sukacita itu suka, piti itu kenikmatan. Nah, ekagata adalah pikiran yang terkonsentrasi ya. Nah, jadi di dalam jana pertama ada muncul 5 faktor jana atau 5 ciri. Selanjutnya, orang tersebut melakukan atau melaksanakan meditasi lebih jauh lagi dan akhirnya mencapai jana kedua. Jana kedua, memiliki keyakinan diri atau keterpusatan pikiran tanpa pikiran awal dan kelangsungan pikiran dengan sukacita dan nikmat yang muncul dari konsentrasi. Jadi, di sini dalam bahasa Palinya, faktor jana yang muncul atau yang tinggal adalah piti, sukha, dan ekagata. Tahap selanjutnya dari meditasi tersebut apabila dilanjutkan dan mencapai tingkat selanjutnya adalah jana yang ketiga, yaitu berdiam dalam keseimbangan, penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, tetapi masih merasakan kenikmatan pada jasmani. Kalau dalam faktor jananya berarti yang masih dimiliki adalah sukha, kebahagiaan, dan ekagata ya, terkonsentrasi. Tahap selanjutnya adalah mencapai jana keempat, yaitu meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, dan dengan pelenyapan sebelumnya atas kegembiraan dan kesedihan. Memiliki bukan kesakitan, juga bukan kenikmatan, dan kemurnian perhatian karena keseimbangan. Jadi di sini yang muncul hanyalah adalah yang terkonsentrasi aja, pikiran yang terkonsentrasi atau ekagata ya, ekagata. Dan perasaan yang muncul di sini karena dia sudah meninggalkan kenikmatan atau kesenangan dan juga kesakitan, maka perasaannya adalah bukan kesakitan juga bukan kenikmatan, atau dengan kata lain perasaan seimbang atau netral ya, perasaan seimbang atau netral. Jadi di dalam jana keempat ini adalah perasaan netral yang muncul. Sedangkan di dalam jana 1, 2, dan 3 adalah sukha ya, perasaan kesenangan yang muncul. Nah, perasaan bukan kesakitan juga bukan kenikmatan dari jana keempat sebagai satu jenis kenikmatan. Nah, Sang Buddha secara tidak langsung menegaskan pandangan yang dikemukakan oleh Pancakkhanga. Nah, tadi Pancakkhanga itu kan mengatakan Sang Buddha menjelaskan perasaan dalam 2 jenis, yaitu sukha wedana dan dukkha wedana.
Sedangkan yang netral, asuka, masuka, wedana, itu menurut Pancakanga adalah satu jenis kenikmatan yang damai dan luhur. Jadi di sini Sang Buddha menjelaskan secara tidak langsung bahwa apa yang dikemukakan oleh Pancakanga sebagai asuka, maduka, aduka, masuka, wedana atau perasaan yang seimbang tadi atau yang netral itu menurut Pancakanga adalah kenikmatan yang murni, yang luhur adalah perasaan yang terdapat di dalam jana keempat. Ya, jana keempat ini. Nah, jadi kita bisa lihat ya perbedaan yang tadi ya. Perbedaan antara perasaan seimbang atau netral karena adanya yang berhubungan dengan objek-objek indera atau dengan tali kenikmatan indera yang dan perbedaannya yang mencapai pencapaian meditatif seperti ini perbedaannya. Ya, kita lanjut. Nah, tadi Sang Buddha kan telah menjelaskan dari awal ya. Kenikmatan indera itu bukan kenikmatan yang tertinggi. Ada yang lebih kenikmatan yang lebih dalam lagi, yaitu kenikmatan berada dalam jana satu. Jana satu pun bukan kenikmatan yang tertinggi, karena ada yang lebih, yaitu jana dua. Jana dua juga bukan, karena ada yang lebih tinggi lagi, yaitu jana tiga. Lalu jana empat, kenikmatan yang melebihi dari jana tiga. Nah, lalu apakah jana empat tadi ada kenikmatan yang tertinggi? Ternyata menurut Sang Buddha bukan. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ketika seseorang berdiam dalam landasan ruang tanpa batas. Ini yang dimaksud yang biasa kita kenal adalah sebagai arupa jana ya. Arupa jana yang pertama yaitu akasananca yatana jana, yaitu berdiam dalam ruang tanpa batas. Tetapi ada kenikmatan yang lebih tinggi lagi dari arupa jana ruang tanpa batas, yaitu ketika seseorang berada atau berdiam dalam landasan kesadaran tanpa batas atau biasa disebut sebagai winyananca yatana jana. Winyananca yatana jana ada lagi kenikmatan yang lebih tinggi lagi dari jana ini, yaitu ketika seseorang berdiam dalam landasan kekosongan atau akincana yatana jana. Tetapi Sang Buddha masih bilang juga, ini bukan kenikmatan yang tertinggi. Ada yang lebih melebihinya lagi, yaitu ketika seseorang berdiam dalam landasan bukan persepsi juga bukan persepsi atau newasanya nasanya ya tanah jana. Nah, ketika seseorang telah melampaui yang tadi sensasi jasmani ya, kenikmatan indrawi, lalu telah melenyapkan semuanya keterikatan pada perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dengan persepsi yang beraneka ragam. Ini maksudnya adalah persepsi yang timbul dari indera-indera kita ya, keenam indera kita ya. Lalu melihat bahwa ruang yang tidak terbatas dan ia mencapai dan berdiam dalam ruang yang tanpa batas. Ini maksudnya yang tadi ya, mencapai arupa jana yang ke-1 ya. Akasananca yatana jana. Nah, demikianlah beberapa persepsi muncul melalui latihan, tapi beberapa juga lenyap melalui pelatihan. Yang muncul melalui pelatihan, yang lenyap melalui pelatihan itu maksudnya adalah tadi ya, perasaan-perasaan atau persepsi-persepsi yang disebabkan dari panca indera, yang muncul dari rupa jana 1-4 tadi, dia lenyap lalu tapi muncul lagi persepsi dari ruang tanpa batas atau dari arupa jana 1. Selanjutnya sama ya dengan jana yang arupa jana yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu sama seperti ini penjelasannya. Nah, inilah selesai ya. Selesai tentang pencapaian jana itu yang paling tinggi adalah newasanya nasanya jana ini ya, arupa jana tingkat 4. Nah, lalu apakah
kenikmatan atau kesenangan atau kegembiraan berada di dalam mewasanya nasanya ya tanah jana ini adalah kenikmatan yang tertinggi. Ternyata menurut Sang Buddha bilang bukan. Karena ada kenikmatan atau kegembiraan lain yang lebih tinggi lagi. Dan ini adalah kenikmatan atau kegembiraan yang tertinggi. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud itu. Ya. Ketika seseorang dengan sepenuhnya melampaui landasan bukan persepsi, juga bukan persepsi, seorang biku masuk dan berdiam dalam lenyapnya persepsi dan perasaan. Ini adalah jenis lain kenikmatan itu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada kenikmatan sebelumnya. Ini adalah kenikmatan tertinggi yang Sang Buddha ajarkan ya. Sebenarnya mulai dari jana keempat dan seterusnya, dari jana keempat sampai dengan arupa jana 4, itu adalah perasaan yang bukan menyakitkan, juga bukan menyenangkan yang hadir pada kondisi meditasi ini. Atau dengan kata lain adalah perasaan seimbang atau netral ya, mulai dari jana keempat sampai ke arupa jana 4. Tetapi perasaan netral ini juga disebut kesenangan atau suka. Nah, kenapa perasaan netral ini disebut suka? Karena perasaan itu adalah damai dan luhur ya. Memang berada di dalam jana-jana ini, kita akan merasakan damai luhur. Maka disebut juga kesenangan, walaupun perasaannya sebenarnya netral ya. Apapun yang muncul melalui 5 tali nafsu indera dan melalui 8 pencapaian meditatif, disebut kesenangan sebagai yang dirasakan. Jadi perasaan-perasaan yang senang karena kita menikmati indera-indera kita, ataupun kesenangan yang timbul karena pencapaian-pencapaian meditatif, itu disebutkan sebagai kesenangan yang dirasakan. Lalu, keadaan lenyapnya persepsi dan perasaan, itu disebut juga kesenangan yang bukan perasaan. Kesenangan yang bukan perasaan ya. Oleh karena itu, apakah kenikmatan yang dirasakan atau tidak, keduanya pastilah kesenangan. Jadi perasaan senang yang memang kita rasakan senang, atau perasaan senang yang tidak kita rasakan karena lenyapnya perasaan ya, itu dalam pengertian keadaan tanpa rasa sakit. Jadi dua-duanya ini diartikan sebagai tanpa adanya rasa sakit, maka disebut kesenangan. Inilah yang telah dijelaskan oleh Sang Buddha tentang berbagai macam jenis perasaan dan kenikmatan. Lalu di akhir khotbahnya, Sang Buddha berkata kepada Ananda, Ananda, apabila ada petapa dari sekte lain yang menanyakan bahwa petapa Gotama membicarakan tentang lenyapnya persepsi dan perasaan, dan beliau menggambarkan itu sebagai kenikmatan. Apakah ini dan bagaimanakah ini? Nah, Ananda, apabila ada sekte lain yang menanyakan seperti ini, kalian harus menjawabnya atau Anda harus menjawabnya demikian. Teman-teman, Sang Bagawa menggambarkan kenikmatan bukan hanya dengan merujuk pada perasaan yang menyenangkan. Akan tetapi teman-teman, Sang Tathagata menggambarkan segala jenis kenikmatan dimanapun dan dalam cara apapun kenikmatan itu ditemukan. Ya, karena Sang Buddha kan sudah menyatakan jenis-jenis kenikmatan ya, mulai dari kenikmatan indera sampai kenikmatan arupa jana tingkat 4 ya. Lalu dari jana keempat sampai ke arupa jana itu sebetulnya di situ perasaan neta, tapi kenapa disebut menyenangkan itu juga sudah dijelaskan semua, dan kedamaian atau kenikmatan yang tertinggi yaitu lenyapnya persepsi dan perasaan sebagai kenikmatan telah dijelaskan semua. Jadi Sang Bagawa menjelaskan jenis-jenis perasaan dan kenikmatan dari berbagai sisi ya. Dari berbagai sisi sudah dijelaskan semuanya. Nah, demikianlah isi dari sutta ini. Setelah Sang Buddha membabarkan ini, Bhante Ananda merasa puas dan merasa senang. Sutta ini berakhir sampai di sini.
Dengan demikian saya kembalikan dulu kepada Sila ya sebagai moderator. Terima kasih. Terima Sila saya kasih kembalikan. banyak. Terima kasih banyak Dokter Kindela Ya, atas saya uraian Dhamma yang share dulu. begitu indah dan begitu menenangkan gitu ya, disampaikan dengan begitu detail oleh Dokter Kindela mengenai jenis-jenis perasaan dan juga kesenangan begitu ya Dok ya. Gitu. Bukan Jadi oleh saya, oleh Sang oleh Buddha. Sang Bagawa. Betul, disampaikan ulang. Iya, terima kasih dokter atas ilmu yang telah disampaikan gitu. Tadi kalau boleh saya mereview kembali begitu ya Ya, dok. silakan. Malam ini kita membahas mengenai Bahu Wedania Sutra, itu sutra tentang jenis-jenis perasaan dan kesenangan. Berawal dari adanya perdebatan, bukan perdebatan mungkin ketidak samaan Ketidaksepakatan. pandangan ya, Heeh. ketidaksepakatan yaitu pandangan antara Hmm. Pancakanga, seorang tukang kayu, dan Yang Mulia Udayin begitu ya Ibu Dok ya. Iya. Kemudian akhirnya Sang Bagawa menjelaskan kepada Bante Ananda gitu, ada perasaan-perasaan beberapa 7 jenis gitu ya Dok ya. Ada 7 kelompok perasaan gitu ya. Di mana ada 2, 3, 5, 6, 18, 36 dan 108 begitu. Dan tadi kalau Sila simak gitu dari yang 2 sampai 5 jenis itu dibedakan berdasarkan sifat dari perasaan itu sendiri. Ada yang menyenangkan, tidak menyenangkan, juga yang netral. Iya. Terus ada yang dilihat dari batin dan juga dari jasmani. Kemudian berkembang lagi jadi 6 jenis. Itu 6 jenis itu dilihat dari mana asalnya perasaan itu muncul, yaitu dari panca indera dari ke-6 indera kita begitu ya, Dok. Kemudian berkembang lagi jadi 18 jenis, jadi 36 jenis dan akhirnya yang paling lengkap 108 jenis gitu. Ada dilihat dari waktu lampau, waktu sekarang dan juga waktu yang akan datang. Kemudian Sang Bagawa juga menjelaskan mengenai adanya kesenangan-kesenangan dari mulai yang kesenangan yang sifatnya indrawi sampai kesenangan yang sifatnya luhur. Itu luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Dokter Kindela atas penjelasannya yang begitu lengkap. Nah, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, Dok, mungkin perkenankan saya untuk menginfokan kembali kepada rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang memiliki pertanyaan seputar topik kita pada malam hari ini, silakan untuk menuliskan pertanyaan atau mengetikkan pertanyaan rekan-rekan di kolom chat atau kolom komentar di Zoom dan YouTube, atau bagi rekan-rekan yang ingin bertanya langsung bisa mengklik tombol raise hand, begitu. Nah, Dok, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, boleh kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dulu, Dokter Kindela? Silakan. Baik, untuk itu saya mohon bantuan dari saudara operator, mungkin saudara Teddy, bisa tolong dibantu untuk sesi dokumentasi. Terima kasih. Baik, kita mulai dari Dokter Kindela dulu. Lanjutkan ke Lala, lalu ke semuanya. Ya, kepada rekan-rekan dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, dilanjutkan Lala. Baik, terima kasih Teddy atas bantuannya. Nah, kini kita memasuki sesi tanya jawab. Mohon izin dok untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Gitu. Nah, namun sebelumnya, ya dokter, saya penasaran. Tadi kan sebegitu detailnya Buddha menjelaskan mengenai perasaan-perasaan ini dan tadi menarik di bagian 36 jenis karena dibedakan berdasarkan pandangan kehidupan perumah tangga dan pelepasan keduniawian begitu ya dok. Nah, jadi kita sebagai perumah tangga itu bagaimanakah kita sebaiknya menyikapi perasaan-perasaan yang muncul? Apakah harus selalu kita upayakan nih untuk punya pandangan yang di pelepasan keduniawian atau ya udah cukup dengan tahu oh ya udah nih perasaan ini kan wajar perumah tangga gitu atau seperti apa dok? Silakan dok. Nah ya, terima kasih Sila atas pertanyaannya. Mungkin pertama saya mau gimana ya, menjelaskan dulu ya. Yang dimaksud dengan kehidupan rumah tangga dan pelupasan duniawi ini yang dimaksud dengan Sang Buddha itu bukan orangnya ya, bukan orangnya yang
perumah tangga seperti kita atau orangnya yang melepaskan keduniawian atau biku maksudnya. Di sini Sang Buddha Oke. tidak menjelaskan seperti itu. Oh, Di baik. situ Sang Buddha itu menjelaskan berdasarkan pemikiran rumah tangga, kehidupan rumah tangga, dan berdasarkan pemikiran pelepasan keduniawian gitu loh. Jadi berdasarkan Geha Sita atau Nekama Sita. Nah, kalau tadi yang berdasarkan kehidupan rumah tangga itu, karena misalnya tadi ya, kita melihat tas yang bagus ya, kualitasnya bagus, warnanya bagus, bentuknya bagus. Nah, kita senang. Kita senang karena apa? Karena kita senang kalau lihat barang itu bagus dan ingin memiliki. Nah, itu adalah pemikiran yang berdasarkan rumah tangga. Nah, sedangkan pemikiran yang berdasarkan pelepasan keduniawian, kita melihat tas yang bagus tersebut bukan ingin memilikinya karena tas itu bagus, tapi kita melihat kita memang timbul perasaan senang misalnya atau gitu, tapi kita melihatnya bukan karena kita ingin memilikinya, tapi kita bisa melihat tas yang bagus ini itu sebenarnya tidak kekal. Nanti dia bisa berubah, nanti dia bisa lapuk gitu. Jadi perasaan yang muncul, perasaan senang ya, tadi kan kita senang ya, perasaan senang yang muncul itu berdasarkan pelepasan, karena kita tahu, kita memang senang lihat tas itu bagus, tapi kita bukan ingin memiliki, tapi kita menyadari tas itu memang bagus, tapi itu nggak kekal, besok-besok bisa rusak gitu. Jadi pemikirannya. Jadi bukan orangnya ya, bukan orang yang kita berumah tangga atau biku gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Berarti itu balik lagi ke pandangan ya, Pandangan pandangan kita yang berumah muncul ya, tangga atau persepsi ya. Ya baik. kalau di buku sini persepsi kita apa? Baik. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, berlanjut lagi nih Dok, ada pertanyaan dari salah satu para partisipan. Kalau begitu, bagaimana kita sebaiknya melihat perasaan yang muncul dan tenggelam dalam diri kita di kehidupan sehari-hari? Iya, terima kasih. Nah, setelah kita tahu kan ya, perasaan itu banyak macam. Sang Buddha udah jelasin sampai benar-benar detail ya. Perasaan yang muncul, senang yang muncul dari panca indera, dari pikiran, ya, dari 6 indera kalau kita ya, dari 6 indera. Dari 6 indera itu masing-masing ada yang senang, yang menyenangkan, yang menyakitkan, dan yang netral. Dan itu dibagi lagi menurut berdasarkan apa tadi? Kehidupan rumah tangga dan pelepasan duniawi. Nah, kita tahu semua. Lalu kita juga belajar lagi yang lainnya ya. Kita kan, Sang Buddha kan tidak hanya menjelaskan tentang perasaan ke kita ya. Sang Buddha kan mengajarkan juga bagaimana caranya kita untuk terbebas dari kemelekatan, bagaimana kita bisa melihat ya fenomena-fenomena itu apa. Seperti kalau misalnya kita lihat bahwa kita semua ini di dunia ini fenomenanya adalah anicca, dukkha, anatta misalnya ya. Nah, terus kenapa sih Sang Buddha menjelaskan lagi 4 kesunyataan mulia untuk mencapai dari pembebasan. Nah, kita dari semua yang Buddha ajarkan, yang kita pelajari itu, nah terus apa sih gunanya kita mengetahui perasaan ini? Di situ kan tadi Sang Buddha sudah menjelaskan ya, kenikmatan atau yang tertinggi adalah lenyapnya persepsi dan perasaan ya. Yang dimaksud di sini adalah lenyapnya kekotoran-kekotoran batin kita, kilesa kita. Jadi kita jangan melekat. Jadi kalau kita sekarang sudah tahu nih, kayak tadi, kita lihat tas yang bagus tadi ya, yang bagus. Lalu ternyata kita muncul ingin memiliki karena itu barang itu bagus. Nah, terus akhirnya kita tahu, oh ternyata perasaan yang muncul ini, perasaan senang ini berdasarkan rumah tangga. Ini bukan yang akan membawa kita ke kebebasan ya. Yang akan membawa kita ke kebebasan adalah pikiran atau pandangan bahwa tas yang bagus ini adalah tidak kekal, nantinya akan berubah, akan lapuk. Nah, setelah kita menyadari, kita berusaha gitu loh. Kita berusaha agar perasaan-perasaan yang timbul yang berdasarkan kehidupan rumah tangga tadi supaya berkurang. Tetapi
perasaan yang muncul berdasarkan pelepasan keduniawian itu supaya lebih meningkat gitu loh. Diusahakan seperti itu supaya kita bisa mencapai kebebasan ya, yang tadi Sang Buddha terakhir bilang ya, mencapai kebebasan sebagai kenikmatan tertinggi yang bisa kita lalui. Caranya bagaimana? Ya itu tadi yang kalau di sini Sang Buddha tadi kan menjelaskan melalui meditasi ya, melalui meditasi sampai akhirnya kita bisa melenyapkan. Nah, jadi itu adalah sebagai alat, sebagai data-data kita supaya kita bisa bedain mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus kita singkirkan ya, atau supaya jangan muncul banyak-banyak gitu loh. Mengurangi maksudnya. Supaya kita bisa mengurangi ya, seperti itu. Semoga bisa memadai. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dokter. Selanjutnya, pertanyaan dari partisipan lain. Kalau tadi kan kita sebisa mungkin melihat sesuatu itu sebagaimana adanya, begitu ya, Dokter ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana mempertahankan pikiran untuk melihat segala sesuatu sebagaimana harusnya? Bagaimana kita bisa mengarahkan persepsi kita, begitu? Silakan, Dokter. Nah, kalau di sutta ini, di Bahu Wedania Sutta ini, persepsi kita itu sudah bisa terkendali kalau kita pada waktu kita mulai mencapai jana 1. Waktu kita mulai jana 1, persepsi kita ini sudah mulai terkendali. Yang dimaksudkan mulai terkendali di sini adalah kalau kita mencapai tingkatan-tingkatan jana, itu ya, panca niwarana atau rintangan-rintangan batin, kekotoran batin itu sudah mulai terkendali, dia mulai mengendap. Tidak hilang, tapi dia mulai tertekan ya, mulai pengurangan tekanannya. Nah, gitu. Tetapi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita tidak setiap saat bisa dalam jana. Udah kita bisa mencapai jana pun mungkin jarang sekali kali ya. Saya rasa jarang banget itu ya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ya kita cukup menyadari ya, kita menyadari pertama ya tentu kita harus tahu dulu mana pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang kurang baik yang seharusnya nggak muncul ya, atau kalau yang di pembagian tadi adalah yang berdasarkan pada kehidupan rumah tangga itu yang mana. Tentu kita harus tahu dulu ya, harus dari. Terus kalau perasaan yang muncul berdasarkan pelepasan dunia itu yang bagaimana. Nah, dengan kita tahu, dengan kita menyadari, kita tahu, nah itu adalah sebagai modal kita, pengetahuan kita, supaya nanti kita lain kali harus bertindak bagaimana nih, supaya yang perasaan berdasarkan kehidupan rumah tangga itu bisa kita kurangi munculnya, tapi yang berdasarkan pelepasan keduniawian bisa kita sering munculkan. Itu bagaimana? Tentu itu harus latihan setiap saat pasti ya. Dengan kita menyadari ini aja kita udah bagus banget. Dengan kita tahu nih, oh saya sekarang yang muncul adalah yang berdasarkan kenikmatan indera, loba yang muncul. Dengan kita menyadari itu, kita udah bagus, kita udah tahu. Dengan kita udah tahu itu, nah diharapkan kita bisa mengurangi nanti lain kali gitu loh. Yang lebih intensif ya latihan meditasi yang formal ya. Kalau yang dalam kehidupan sehari-hari tadi itu kan kita latihan meditasi yang informal ya, yang kita menyadari apa yang muncul. Terus jadi nanti selanjutnya kita harus bagaimana. Dengan kita menyadari aja kita sudah bisa langsung mengurangi keberlangsungan pikiran itu. Mungkin untuk langsung nyetop, kalau misalnya kita lagi marah banget, tiba-tiba dimarahin orang nggak salah, supaya langsung marahnya hilang mungkin agak susah ya. Nah, tapi dengan kita menyadari pasti marahnya kita akan lebih sedikit. Yang tadinya mau marah 1 jam mungkin jadi setengah jam. Itu udah bagus, udah kemajuan. Ya, semoga bisa memadai. Baik, terima kasih Dokter atas penjelasannya. Berarti lagi-lagi ya, kuncinya ada di latihan itu gitu ya, Dokter ya. Ya, Nah, betul. Dok, tadi dokter ada sempat bahas mengenai loba. Ini ada pertanyaan juga, Dok. Ketika perasaan suka yang muncul, apakah kita boleh mempertahankannya? Karena kalau masih ada loba, ketika suka itu muncul, kita akan melekatinya. Jadi, apa solusinya? Iya, terima kasih. Nah, ini berarti perasaan senang
karena loba ya, karena kita senang ya. Bagaimana solusinya nih supaya kita melekatinya? Nah, setelah kita tahu kalau ini adalah loba yang muncul, lobanya karena apa contohnya? Misalnya karena tadi tuh, karena ketemu tas yang bagus, ingin memiliki, tapi kita lalu menyadari ternyata yang muncul adalah perasaan senang yang berdasarkan kemelekatan, melekat pada tas tadi gitu loh, karena bagus. Nah, terus bagaimana supaya kemelekatan ini bisa berkurang? Nah, supaya bisa berkurang karena kita udah sadar ya, karena tadi udah sadar kan kita melekat ya, sekarang kita lihat tas itu misalnya. Tas itu bagus ya. Terus kalau kita memiliki bagaimana nanti? Kita akan pakai atau akan kita simpan? Disimpan sayang juga buat apa beli mahal-mahal ya, bagus-bagus terus disimpan. Terus dipakai nanti tahu-tahu kesiram minuman, kesiram kopi, kesiram sirup, waduh warnanya warnanya ternoda, jelek. Kalau disimpan, besok-besok jamuran, rusak juga. Nah, kita berpikir seperti itu. Jadi tas yang bagus ini lama-lama ya rusak juga. Seperti itu ya, dengan kita memikirkan itu, kemelekatan kita akan berkurang sih. Karena kita menyadari bahwa yang bagus ini ya yang terlihat sekarang. Nanti besok-besok berubah. Mungkin sekarang kita bawa pulang nih, beli bawa pulang. Begitu buka bungkusan, tahu-tahu kesenggol sama kucing kita pas jalan, kesenggol, pas jatuhnya di atas tumpukan sampah, misalnya kotor, langsung ternoda. Wah, itu kayaknya udah nggak bagus lagi kelihatannya, walaupun baru. Nah, dengan kita memikirkan itu, kita biasanya bisa akan mengurangi kemelekatan kita akan barang-barang. Memang sih nggak akan bisa langsung hilang lenyap ya, tapi kan kita latihan bertahap sedikit demi sedikit gitu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, kalau tadi kan melekatnya terkait barang, Dok. Kalau misalnya nih, dokter, mungkin ada orang-orang yang udah terbiasa gitu ya, mungkin sebulan sekali atau setiap minggu begitu ya, misalnya beliau berbuat baik, misalnya, oh harus dana nih ke panti asuhan atau ke tempat-tempat tertentu gitu. Nah, tapi ketika tidak lagi atau sedang berhalangan melakukan itu jadinya kepikiran, terus jadi nggak bisa tidur. Apakah itu juga termasuk kemelekatan dan apakah itu baik? Itu Nah, karena kan dari perbuatan baik itu dia happy gitu, tapi ketika nggak ngelakuin malah jadinya menyesali, terus jadinya nggak enak, nggak bisa tidur gitu. Itu bagaimana, Dok? nah, kita lihat ya, pertama yang muncul itu adalah yang baik ya. Kita ingin berdana. Ingin berdana maksudnya apa? Ingin menolong penderitaan atau mengurangi penderitaan atau meringankan ya penderitaan orang lain. Lalu misalnya dengan pengertian lagi kita ingin mengurangi keserakahan dalam diri kita ya. Nah, lalu pas suatu ketika kita lagi sibuk misalnya, dan kesibukan ini nggak bisa ditunda, sangat penting, sehingga pada saat itu kesempatan berdana terlewatkan. Kalau kita sampai mikir, aduh ini kecewa, atau sedih, atau menyesal, nah jadi yang kita dalam diri kita yang muncul yang tadinya perasaan yang baik ya, yang kusala ya, perasaan baik ingin berdana, ingin meringankan, itu bergeser. Nah, ini hati-hati ya, ini hati-hati. Mungkin kita tidak menyadari ya. Kita berpikirnya kita masih baik, kita menyesal karena misalnya karena kesibukan kita jadi nggak jadi berdana. Orang itu jadi tidak mendapatkan sesuatu yang bisa meringankan penderitaannya. Nah, kita hati-hati ya, kita tadinya mungkin berpikir itu masih meta atau masih karuna, tapi itu sudah bergeser menjadi dosa ya. Kita tidak senang. Tidak senang karena apa? Karena kita tidak berdana pada hari itu, karena ada sesuatu kesibukan. Nah, ini hati-hati. Kita udah bergeser itu perasaannya, yang tadinya maha kusala menjadi dosa mula cipta. Nah, itu hati-hati. Menyesal atau tidak senang karena kita telah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik, itu adalah penolakan ya. Penolakan dari dalam diri kita ya, kita nggak senang kan,
kita menyesal, itu kan tidak menyenangkan. Itu termasuk ke dalam dosa mula cipta ya, perasaan yang tidak baik. Nah, itu udah bukan mahakusa lagi. Jadi sebaiknya kita menyadari sekarang. Kita menyadari. Kan Sang Buddha mengajarkan Brahma Wihara 4 kan? Metta, karuna, mudita, dan UPK ya. Nah, kalau ini di sini UPK-nya bukan perasaan netral, tapi keseimbangan batin. Pertama kita memiliki cinta kasih, kita punya metta. Kita punya karuna kan, ingin meringankan misalnya penderitaan atau kesulitan anak-anak di panti asuhan yang misalnya dia kurang apa. Kita sudah kedua bisa ya. Kalau ketiga mudita sih untuk orang yang senang ya, turut bahagia atas kegembiraan orang lain. Nah, lalu kita laksanakan rutin nih metta karuna ke panti asuhan. Apa tiap bulan, apa tiap minggu, atau berapa lama sekali. Nah, saat ini karena kita ada sesuatu hal yang sangat penting, kita nggak bisa nih. Nah, terus kita bagaimana? Jangan sampai dosa mula cita yang muncul yang tadi ya. Kita tadinya metta, karuna, belas kasihan, kita kasih karena nggak bisa hari ini berhalangan berdana, akhirnya dosa mula cita, nggak senang atau misal, jangan sampai itu. Buddha mengajarkan yang keempat, UPK, keseimbangan batin. Nah, keseimbangan batin ini apa? Ya kita bagaimana lagi situasi seperti ini gitu loh. Pada situasi ini saya nggak bisa berdana karena ada suatu hal yang lebih penting dari itu. Tetapi kesempatan ini kan masih ada di besok-besok lusa. Di bulan depan kan masih ada. Kenapa harus kita pikirkan sampai nggak bisa tidur? Nah, dengan kita nggak berdana hari ini, apakah anak-anak di panti asuhan itu menderita atau ada sesuatu gawat yang terjadi? Juga tidak kan sebetulnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari, kita juga harus bisa memaafkan diri kita sendiri gitu loh. Kita harus bisa mengasihani diri kita sendiri juga. Kita juga harus pancarkan metta pertama kali ke diri kita. Kalau kita nggak sanggup melakukan karena ada sesuatu hal ya memang nggak bisa, ya kita harus memaafkan diri kita sendiri gitu. Dan kita juga harus mencintai diri kita sendiri. Jadi jangan sampai menyalahkan diri sendiri. Gimana? Semoga bisa diterima. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi balik lagi ke ya berbuat baik juga harus ada kebijaksanaannya juga gitu ya dok, yang nggak melulu harus saklek, harus seperti itu gitu ya dok. Dan yang pertama tentu cinta kasih kepada diri sendiri itu juga paling penting ya. Kalau kita tidak mencintai diri sendiri, itu kita akan sulit memberikan pada orang lain cinta kasih kalau kita nggak bisa mencintai diri sendiri juga. Untuk setuju dokter. Baik, terima kasih dokter. Mohon izin dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir dari partisipan dokter untuk malam hari ini. Mohon izin dokter Kindela, boleh dijelaskan secara abhidhamma proses melihat sesuatu barang, lalu muncul perasaan suka, lalu ingin membeli. Mohon dijelaskan bagaimana proses dari melihat hingga mengambil suatu keputusan, apakah membeli atau tidak membeli. Mohon penjelasannya dok, maaf agak panjang. Iya, terima kasih. Pertama tentu adanya kontak dulu ya. Kontak indera kita dengan objeknya. Dalam hal ini adalah mata kita melihat objek tadi tas yang bagus ya. Sehingga timbullah perasaan ya, caku sampa saja wedana. Nah, di situ kalau misalnya mau dijelaskan secara abhidhamma melalui panca dwarawiti atau citawiti atau proses berpikir, itu ya sama. Pertama, kita lihat dulu ya, sudah itu setelah ada kontak lihat terus diputuskan mau membeli atau enggak. Seperti itu. Jadi sama aja kalau di dalam abhidhamma, di dalam citawiti itu dibagi-bagi satu persatu. Pertama misalnya lewat panca dwara wajana cita. Nah, dari panca dwara wajana cita masuk timbullah caku winyana. Nah, itu dia hanya menjelaskan secara satu persatu. Tetapi kalau misalnya akhirnya timbul, kenapa akhirnya kita melekat, itu adalah di
jawananya gitu loh. Setelah ada kontak, pertama lewat pintu mata dulu ya, lewat panca dwara wajana cita, terus mengarah pancawinyana cita muncul, pancawinyana cita munculnya yang bagus ya, yang bagus. Lalu ada manodo, ada diperiksa, diteliti, setelah itu diputuskan benda ini mau diapain, diputuskannya di jawana. Diputuskan terus di jawana itu di actionnya membeli, misalnya jawananya pakai apa? Pakai misalnya loba somanasa, karena kita tadi melekat, lalu di tadaramana itu di registering di apa. Jadi kalau secara abidama itu hanya proses detil-detilnya aja, cita yang muncul atau kesadaran yang muncul itu seperti apa. Tetapi kenapa kita bisa memutuskan membeli dengan perasaan loba? Nah, itu yang harus kita latih gitu loh. Yang harus kita latih itu maksudnya kalau kita latihan vipassana, kita itu akan melatih diri kita supaya jawana yang muncul itu jangan yang loba mula cita. Itu maksudnya. Kalau di dalam abhidhamma ya itu dia hanya menjelaskan rangkaiannya, kesadaran apa yang muncul, Tetapi kalau kenapa kesadaran itu yang muncul? Yaitu karena di dalam diri kita masih memiliki loba, masih memiliki dosa, masih memiliki moha gitu loh. Kenapa loba bisa muncul? Karena moha berperan. Moha berperan karena apa? Karena kita tidak melihat sebagaimana adanya tadi. Kita tidak melihat kalau benda itu nantinya akan berubah, akan lapuk dan lenyap. Supaya nggak muncul itu ya kita harus latihan yang vipassana bawana. Jadi nanti kita bisa latihan, moha kita akan bisa berkurang, otomatis loba berkurang, otomatis nanti jawana yang timbul adalah jawana yang maha kusala. Ya, demikian. Jadi abhidhamma itu teorinya menjelaskan apa yang muncul, tapi kenapa itu bisa muncul, ya pasti sumbernya hanya 3 sih, loba, dosa, moha. Di antara loba dan dosa itu ada moha di dalamnya. Jadi sumber yang paling utama adalah moha atau awija. Makanya di dalam Patitha Samutpada, mata rantai yang pertama adalah awija. Nah, itu. Ya. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi kalau abhidhamma menjelaskan bagaimana proses pikiran kita menentukan sesuatu gitu ya dok ya. Proses kesadaran yang muncul. Proses Apa kesadaran aja? yang Kesadaran muncul. yang muncul itu apa? Berarti itu terjadi begitu cepat gitu ya dok, karena kan ketika kita melihat sesuatu tuh langsung kayak iya, enggak, beli, enggak gitu. Ya, Bagus, betul. enggak Itu gitu cepat ya. sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Demikianlah pertanyaan yang diajukan oleh partisipan melalui kolom chat. Untuk itu saya buka untuk pertanyaan melalui raise hand. Apakah ada yang ingin menanyakan langsung kepada Dr. Kindela? Oke. Ya, sepertinya belum ada dokter. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengajukan pertanyaan pada malam hari ini. Semoga penjelasan yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri sesi diskusi Dhamma pada malam hari ini, dokter mohon izin dokter untuk menyampaikan closing statement sebagai kesimpulan kegiatan Dhamma Sakaca kita pada malam hari ini. Silakan. Iya, terima kasih. Closing statement-nya adalah saya merangkum semua dari Bahuvediya Sutta ini. Bahuvediya Sutta adalah sutta yang menjelaskan di mana Sang Buddha telah menjelaskan jenis-jenis perasaan dipandang dari berbagai sisi ya. Dipandang dari bahwa perasaan itu adalah dari sifat wedana itu sendiri atau sifat perasaan itu sendiri, dan juga dipandang dari bagaimana munculnya perasaan itu, lalu apa saja kenikmatan atau kegembiraan atau kesenangan yang bisa kita nikmati, dan apa kenikmatan tertinggi atau kesenangan tertinggi yang dimaksud oleh Sang Buddha, dan bagaimana cara mencapainya. Di sini Sang Buddha telah menjelaskan dengan berbagai macam cara tentang perasaan dan kenikmatan.
Itu adalah isi dari Wedenia Sutta ini ya. Dengan kita mengetahui apa itu perasaan, ada apa saja perasaan itu, ada berapa banyak, sifatnya bagaimana, munculnya bagaimana. Nah, di sini semoga kita bisa mengambil manfaat dari penjelasan ini, kita bisa aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa melihat perasaan mana yang kurang baik yang supaya nanti kita jangan sering muncul, dan perasaan mana yang baik yang supaya kita bisa sering munculkan. Itu semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Sukiho. Selamat malam, Namo Buddhaya, Sukihotu, Dr. Kindela. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Kindela atas penjelasan yang begitu detail dan closing statement-nya. Mari kita sama-sama bertekad, rekan-rekan, untuk apa yang sudah kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Nah, setelah kita melakukan kebajikan sepanjang hari ini, marilah kita sama-sama berbagi jasa kebajikan yang telah kita perbuat kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan makhluk-makhluk yang membutuhkan. Mohon berkenan Dr. Kindela untuk memimpin pembacaan Patidana pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, mari kita beranjali merakamkan kedua tangan, pejamkan mata, kita akan membacakan Patidana. Punya sidani katasa nyana nyani katani me pesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawantaca mayang mata pitadayo Dita me capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming tebuma catuyonika pancek kacatuwokara sansaranta bawa bawe natang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang napa jananti dewa tesang niwe dayung Maya dinanang punyanang anumodan hetuna sabe sata sada hontu awera suka jiwino kema padanca papontu te sasa si jatang suba sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Dr. Kindela. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Dr. Kindela Yunia SPD MPDB yang telah memberikan uraian Dhamma kepada kami semua serta memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Semoga uraian Dhamma dan pembahasan Dhamma yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa meningkatkan keyakinan kita pada Tiratana, membawa kebahagiaan dan manfaat positif lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadu, sadu, sadu. Nah, sebelum kita tutup kegiatan Dhamma Sakaca online pada malam hari ini, marilah kita kembali merangkapkan kedua tangan kita dan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nama Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan Damasa Kaca Online hingga pada malam hari ini. Kami memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Mohon maaf juga Dokter Kindela apabila ada yang kurang berkenan. Nah, Sama-sama. terima kasih Dokter Kindela. Nah, setelah mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Pengumuman mengenai kesempatan berbuat baik bisa dilihat pada slide berikutnya. Terima kasih kepada saudara operator yang telah membantu menampilkan pengumuman-pengumuman kesempatan berbuat baik. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Wihara Dhamma Meta Jember juga bisa disimak melalui Instagram Dhamma Meta Jember. Untuk itu, demikianlah seluruh rangkaian acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Kami sekali lagi memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam acara ini dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Termuliakan Biku Sangga, Yang Luhur Samanera Atasilani, Yang Terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, serta Dokter Kindela yang telah berkenan untuk memaparkan materi pada malam hari ini dan juga rekan-rekan yang telah mengikuti kegiatan Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Sila, mohon pamit undur diri. Soti Hotu, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu di Dhamma Sakaca Online selanjutnya.